Lah tabi'in dapat ilmu dari sahabat. Kalau kita ikut tabi'in, berarti ilmu kita sama dengan sahabat. Lah sahabat dapat ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ikut sahabat, berarti juga ikut ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, akidahnya harus benar, ilmunya harus benar. Kalau akidahnya benar, ilmunya benar, maka amal ibadahnya juga benar. Lalu belum cukup itu, hatinya harus benar. Kelihatan amalnya benar, tapi sirik, sampai sirik ini. Terengki. Ada orang kaya sakit hati. Ada orang sukses sakit hati. Ada orang jadi DPR sakit hati. Hatinya harus sehat, hatinya harus baik, niatnya harus lurus, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ikhlas, harus ridho, harus mahabbah. Kadang ada orang zikirnya istiqomah, tapi mengumpat orang lain juga istiqomah. Rasani itu loh. Zikirnya istiqomah, majelis taklimnya istiqomah, ngerasani orang lain juga istiqomah. Biasanya orang mengomongkan kejelekan orang lain karena sakit hati. Kalau nggak sakit hati, dia mahabbah, dia ukhuwah, dia cinta, nggak mungkin mengomongkan jeleknya orang lain. Mengolok-olok, menghina karena sombong, merasa lebih baik. Padahal belum tentu matinya husnul khotimah, belum tentu amalmu diterima. Jangan-jangan malah dimurkai Allah, kok merasa baik. Akidah benar, ilmu benar, agar amalnya benar, lalu hatinya juga harus benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kelak di hari kiamat, harta, anak, semuanya ini yang kita bangga-banggakan ini, nggak ada gunanya semua. Nggak bisa menyelamatkan kita, kecuali orang yang mati menghadap Allah biqalbin salim. Dengan hati yang bersih, sehat, dengki nggak ada, dendam nggak ada, sirik nggak ada, sombong nggak ada. Full ridho, full ikhlas, full qanaah, full tawakal, full mahabbah, full sabar, nggak ada penyakit hati. Itu yang akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas, yang dilihat Allah tidak hanya penampilan lahiriah, tapi lebih melihat hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Awas, yang Allah nilai bukan wajahmu, yang Allah nilai bukan penampilanmu, bukan fisikmu, tapi yang Allah nilai hatimu. Dan yang keempat, Bapak Ibu rahimakumullah, sanggup menghadap Allah, bekal menghadap Allah adalah luqmatul halal. Makanannya senantiasa halal. Kerja berhati-hati, dagang berhati-hati, jadi PNS berhati-hati, ngurus kenaikan ke pangkat berhati-hati, ingin keterima PNS berhati-hati, kampanye pengen jadi DPR juga berhati-hati. Hindari haram-haram, hindari riswah, hindari nyokok-nyokok itu apa? Hindari suap, hindari korupsi. Eman hadirin rahimakumullah, salatnya hebat, wiridnya hebat, amalnya hebat, enggak diterima Allah hanya karena sangnya tidak halal, makanannya tidak halal. Orang haji, orang umroh mengucap labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, ternyata bekalnya haram, duitnya haram, ONH-nya haram, makanannya haram. Apa Allah bilang, menjawab kepada orang yang labbaik itu? Allah menjawab, la labbaik wala sa'daik, la labbaik wala sa'daik, tiada labbaik bagimu, tiada sa'daik bagimu. Kalau bahasa Malang, labbaik Allahumma labbaik, Allah menjawab, kak labbaik labaikan, kau usah labbaik labaikan, zatuka haram,
wong makananmu haram, bekalmu haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya bani Adam, atib tu'mataka tustajab da'watuka. Hai anak Adam, makan yang halal saja, pasti doamu saya kabulkan, pasti doamu kami ijabahi. Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit lagi, dulu zaman orang tua kita, nenek moyang kita, mereka bodoh-bodoh, nggak kuliah, mondoknya juga nggak terlalu lama-lama, nggak ada bekal, dijajah Belanda, melarat-melarat cicit kita, nenek moyang kita. Tapi luar biasa, madau wa najah. Mereka hidup, mati, dan lulus ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mbah kita ini, kakek kita mungkin, atau tetangga kita, kadang awam baca bismillah itu begini, Bismillahirrahmanirrahim. Tukang mijet bayi itu loh, dukun bayi. Kadang dokter anak aja anaknya malah dibawa ke situ. Dokter anak ini, anaknya malah dibawa ke tukang mijet bayi. Mbah, ini anak saya ini kok ini nangis saja. Gini. Nah, tombo teko loro lunga nak, Bismillahirrahmanirrahim. Waras sembuh. Sekarang Ustadz berdoanya 1 jam, tambah parah. Yang sakit itu diruqyah, disuwuk 1 jam, malah parah penyakitnya. Lah dulu orang desa, orang kuno, nggak alim, nggak fasih. Wong baca aja Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa ala Muhammad. Hatinya tulus, makanannya halal, nggak ada korupsi, nggak ada apa, malah diijabahi. Ya bani Adam, atib tu'mataka tustajab da'watuk. Hai anak Adam, makan yang halal saja, pasti doamu akan aku ijabahi. Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu poin yang mau saya tekankan di sini, akidahnya harus benar, fahamnya harus benar, dan tetap ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mau tahu kesalahan-kesalahan orang di luar Ahlus Sunnah? Mau tahu kesalahan orang-orang di luar NU? 1, riwayat Imam Bukhari, panjenengan perhatikan, panjenengan dengarkan, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, jelas sahih kan? Kalau riwayat Imam Bukhari tersebut dalam kitab Fathul Bari, Fathul Bari, juz 2, halaman 324, halaman 324. Sahih Muslim juz 1 halaman 410. Di situ ditulis jelas, inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mengeraskan bacaan zikir usai salat fardu yang kita menyebut wiritan, tradisi zikir dibaca keras usai sholat fardu itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Berarti sunnah Rasul melakukan itu. Tapi orang di luar NU malah mengharamkan, bilang itu nggak ada hadisnya, kan bohong, kan khianat. Lawang ada hadis Bukhari Muslim dibilang nggak ada. Andai orang itu begini, Mas itu ada hadisnya, tapi kami nggak mengamalkan, masih lumayan begitu, masih mengakui, sudah nggak mengamalkan, mengingkari lagi, dan kepada orang awam bilang nggak ada hadisnya, kan bohong, wong ada. Ini contoh satu aja bahwa teman-teman di luar Ahlus Sunnah nggak benar, nggak benar. Kunut subuh jelas Sahih Muslim juz 1 407. Kalau yang cetakan Timur Tengah yang gede-gede itu. Kalau yang cetakan Indonesia kitabnya tulisannya kecil-kecil, termasuk cetakan Surabaya, Kudus, itu juz 1 halaman 222. Anas ditanya, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholati subhi? Qala na'am ba'da ruku'. Anas,
apakah Rasulullah baca kunut subuh juga? Anas menjawab, iya, kunutnya setelah bangun dari rukuk, rakaat kedua. Enggak ngamalkan terserah, memang enggak wajib. Tapi jangan ingkar, wong ada dalilnya. Kepada orang awam jangan bilang enggak ada hadisnya, wong ada, berarti bohong. Contoh kedua, bahwa orang-orang di luar Ahlussunnah kadang-kadang enggak benar itu, mengingkari. Kemudian bacaan bismillah, riwayat Imam Bukhari nomor 3451. Nomor 3451. Karena Rasulullah SAW yajharu bil basmalah. Karena Rasulullah yajharu bil basmalah. Adalah Rasulullah SAW mengeraskan bacaan bismillah. Monggo aja sampean lirih, tapi jangan mengharam-haramkan. Monggo aja enggak baca keras, tapi jangan membid'ah-bid'ahkan. Dan jangan pula kepada orang awam bilang enggak ada hadisnya. Yang lebih fair, ada mas itu hadisnya, tapi kami lebih seret, enggak usah keras-keras. Ya, monggo toh. Ini beberapa contoh teman-teman di luar Ahlussunnah kadang nggak benar seperti itu. Lah orang awam nggak tahu. Apalagi teman-teman seperti itu penampilannya lebih jreng. Kiai Ahlussunnah itu pakai kopiah ireng, pakai sarung. Nah, mereka pakai apa? Penampilannya lebih mantep. Sehingga kadang orang awam itu terpengaruh, terpikat oleh penampilan mereka. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian bersedekah untuk orang mati. Bapak mati, ibu mati, atau misalnya Pak Dokter Dasuki, sedekah sedikit ini diniatkan untuk almarhum Pak Haji Dharma. Misalnya, bolehkah seperti itu? Boleh. Boleh. Riwayat Imam Muslim sahih tentu nomor 1672 riwayat Imam Bukhari 2563 jelas di situ begini, ada orang laki-laki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bilang begini, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Wahai Rasulullah, ibu saya wafat. Apakah ibu saya kebagian pahala? Apakah ibu saya dapat pahala? Kalau kami anak itu mengadakan sedekah, lalu pahalanya kami niatkan, kami hadiahkan untuk ibu almarhumah. Nabi menjawab, na'am. Apa na'am? Na'am. Boleh kan berarti ya? Boleh. Yang mati juga dapat pahala. Kalau nanya sahih, sahih. Wong ini hadis Bukhari, Muslim. Bagi kami enggak melakukan, monggo memang enggak wajib. Tapi jangan membid'ah-bid'ahkan orang yang melakukan. Jangan menyesat-nyesatkan. Dan orang awam jangan dibodohi, katanya enggak ada hadis, enggak ada tuntunan. Malah ada. Makanya pokoknya ikut ulama beres sudah. Terus kalau kita tetap ikut Ahlussunnah wal Jamaah, pertama itu tadi bukti sedikit aja bahwa itu ternyata benar. Ziarah kubur dilakukan Rasulullah, dilakukan sahabat, juga diperintahkan. Hadisnya mulai Tirmidzi, Ibnu Majah, Bukhari, Muslim pada ziarah kubur. Kemudian maaf, kalau misalnya acara sedekah itu sampai 7 hari, biasanya kan sampai 7 hari, itu hadisnya juga jelas. Al-Hawilil Fatawa, kitab Al-Hawilil Fatawa, juz 2, halaman 178, halaman 178. Di situ dijelaskan bahwa orang mati itu selama 7 hari pertama
mengalami ujian yang sangat berat. Untuk meringankan ujian berat mayit ini, maka sahabat-sahabat Nabi terbiasa bersedekah makan selama 7 hari, pahalanya untuk yang mati ini. Riwayat Imam Bukhari, ketika Aisyah ada keluarganya yang mati, lalu yang takziah sudah pada pulang, mayit sudah dikebumikan, dikubur, maka Aisyah menyuruh itu dimasak, susu itu disuruh membuat adonan, dimasak, lalu dituangkan di jenang tarik, terus Aisyah bilang, monggo silahkan didahar. Kita juga seperti itu, bapak mati, ibu mati, orang sudah dikubur mayit ini, lalu beberapa orang termasuk yang pulang dari kuburan, kita suruh mampir ke rumah, ayo makan sebentar, genduren itu loh. Apa sih ini namanya? Selamatan setelah mayit dikubur itu apa namanya? Ungkur-ungkur. Enggak ada namanya. Enggak ada namanya. Udah. Apakah begitu dilakukan di zaman Nabi? Lah ini. Riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari nomor 5417. 5417. Ada keluarga Aisyah wafat. Lalu ketika yang takziah sudah pada pulang, mayit sudah dikubur, Aisyah nyuruh masak, campur dengan sarit, setelah matang, monggo silahkan didahar. Kata Aisyah, Nabi pernah bersabda, talbinah seperti ini, makan usai pemakaman mayit ini, yang adonyan susu juga. Ini bisa meringankan beban orang yang menenteramkan hati orang yang sedih, susah, mengurangi rasa sedih. Itu riwayat Imam Bukhari. Dan kita biasa melakukan itu. Di Jawa Timur namanya buceng ungkur-ungkur. Di Jogja namanya sortanah. Di Losawi nggak ada namanya. Selamatan aja. Bapak Ibu rahmakumullah, mengingat itu dan yang lain-lain masih banyak. Orang-orang itu mencurangi hadis itu banyak. Ada dibilang nggak ada, sahih dibilang nggak sahih, malah dhaif dibilang sahih. Kayak begini, Nabi mencium istri, lalu setelah mencium istri sholat tanpa wudhu, itu dipakai dalil, loh nggak apa-apa loh. Mencium istri nggak batal. Lawang Nabi saja mencium istri lalu sholat tanpa wudhu. Hadis itu loh ditulis di Bulughul Maram. Riwayat Imam Ahmad. Dan di Bulughul Maram juga ditulisi wadha'afahul Bukhari. Hadis ini dinyatakan dhaif oleh Imam Bukhari. Mestinya nggak usah dipakai dalil wong dhaif. Tapi ya tetap saja, ini yang sahih, repot orang awam. Hadis tentang Yasin yang oleh ulama dihukumi sahih, tapi oleh mereka malah dihukumi dhaif. Itu di kitab Jami' Shaghir juz 2 halaman 178, riwayat Baihaqi sahih. Barang siapa membaca Yasin ikhlas karena Allah, diampuni dosanya. Lah, supaya si mayitmu diampuni dosanya, bacakan Yasin di samping mayit. Itu riwayat itu sahih, riwayat Baihaqi. Yang menyatakan sahih ulama ahli hadis, tapi malah didhaifkan. Yang Imam Bukhari mengatakan dhaif, Nabi mencium istri lalu sholat tanpa wudhu, dinyatakan dhaif oleh Imam Bukhari, lah malah dinyatakan sahih. Repot begini nih, repot. Yang paling bagus beli bakso dari ahli bakso. Pakaian ini dijahitkan kepada yang ahli jahit. Nah, kepingin berobat ya kepada Pak Dasuki, berobatlah kepada dokter, ojo neng dukun, berobatlah kepada ahlinya. Pesan Kanjeng Nabi, serahkan segala sesuatu kepada ahlinya. Quran juga berpesan seperti itu,
tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau suatu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, tunggulah kerusakannya. Yang ahli agama, ulama. Yang ahli kesehatan, dokter. Yang ahli ekonomi, ya sarjana ekonomi. Yang ahli pertanian, ya Pak Tani. Jangan kiai disuruh diserai pertanian. Jangan kiai diserai ekonomi. Nama enggak jalan. Nah, yang ahli agama, kiai. Agama serahkan pada kiai. Kepingin berobat, serahkan pada dokter. Pengen makan pentol yang enak-enak, sah pada ahli bakso. Saya kira begitu Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau ini kita lakukan senantiasa menjaga iman, menjaga ibadah, menjaga amal, lah supaya amal benar, ibadah benar, akidahnya, pahamnya, ilmunya harus benar. Dan supaya itu benar, jangan tinggalkan ahlu sunnah wal jamaah. Sudah terbukti. Terus hatinya harus benar, makanannya, minumannya halalan thayyibah. Insya Allah mati sekarang husnul khotimah, mati kapanpun husnul khotimah. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.